Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita hidup selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Nanti di awal pengajian ini kita akan menyisipkan tentang manaqib Al-Arif Billah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena ini suasana haul beliau. Mudah-mudahan semua yang berhadir di pengajian diberi Allah keberkahan, dikabulkan hajat, dan semua urusan dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan dulu kita membicarakan yaitu tentang doa dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada sifat ragu-ragu. Yang kedua, ulun berlindung kepada Engkau ya Allah daripada sifat penyedih. Yang ketiga, ulun berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat jubun pengecut. Yang keempat, ulun berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat bakhil, pikir pelit. Yang kelima yang masih kita bahas, ulun berlindung kepada Engkau ya Allah daripada bersifat lemah. Lemah ini Bapak Ibu diantaranya yaitu al-jahlu fid-din, lemah di dalam masalah agama. Yang kedua, tidak memperhatikan ibadah. Itu sudah kita bahas. Yang ketiga, mencari teman yang bermanfaat, tidak diperhatikan. Yang kelima, terlalu panjang cita-cita, angan-angan, menghayal. Itu lemah ibadah. Nah, berhubungan dengan pembahasan yang kita bahas daripada berlindung Rasulullah dari doa beliau daripada lemah, yaitu di ketika kita sudah berumur 60 tahun ke atas. Walaupun kalau urusan meninggal tidak terikat dengan umur. Tapi kalau sudah umur 60 menuju 70, itu harus banting setir, arahnya banyak kemana? Arah pikiran banyak kemana? Tadi misalnya tadi kalau umur 60-70 itu anak jadi orang sugih. Kalau enggak umur 70 enggak bercita-cita jadi sugih. Arahkan sugih ayat. Nah, ini yang perlu bahas. Di antaranya kalau sudah berumur menuju 60 sampai 70, itu sudah Allah kurangi. Qalilul ta'am, ada tapi banyak utang. Makan itu mah kurang, parut itu mengerucut. Qalilul kalam, omong yang penting-penting aja lagi. Karena ada tapi jelas dari pandai. Qalilul niyam, tidak terlalu nyenyak tidur. Berapa kali pengen bangun? Ayahanda Suhaimi 4 kali. Allah terima kasih atas jujurnya dia. Malam jadi 4 kali bangun. Berapa? Belum betapun berapa? Kami ada bulan. Ada 4 kali lah.
Gimana lain. Nah, amun kira-kira ada 4 kali. Bisa 2 kali, bisa kali. Guru Hashim bang berapa kali? Nah, 2 kali. Kurang lebih aja. Ayo, sini 4 kali. Kurang. Waqalilul amal. Bagaul baka kawanan separuhnya. Membawa awaknya sudah begitu. Memang Allah kurang. Terus sambungannya mengurangi keterikatan terlalu sibuk dengan dunia. Nah, ini. Mengurangi keterikatan terlalu sibuk dengan dunia. Umur sudah 60, menuju 70. Sudah ada hadis Rasulullah, Akmar ummati baina sikin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Biar untuk senang di pengajian. Ulun merasakan Pak Ibrahim beratnya tahun ini. Apa yang paling berat? Berbeda terus. Berbeda terus, membingungkan. Umat jadi bingung. Masing-masing punya ego. Tidak ada pemikiran gimana umat supaya jangan bingung. Apakah masa zakat fitrah? Ada yang pakai duit, ada yang pakai beras. Gitu dia tidak tahu. Ya. Jadi nah, umat bingung. Ada pula yang 3 kali hari raya. Coba. Ada yang Kamis hari raya, ada yang hari Jumat, ada yang Sabtu. Ya. Ayo kami sampai 1 Syawal 3 kali. Mantap. Luputnya. Coba. Bingung. Karena tidak mau kembali kepada Al-Quran. Karena tidak mau kembali kepada hadis. Rasulullah sudah bersabda, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kalian hai umatku 2 pusaka. In tamassaktum lan tadillu abada. Jika kalian berpegang teguh dengan 2 pusaka itu, kalian tidak akan disesatkan, kalian tidak akan sesat abada selamanya. Lan tadillu, lan tadillu istimrar. Tidak bakalan tersesat kalian selamanya, tidak akan bakalan bingung selamanya, tidak akan bakalan diombang-ambingkan selamanya. Kita bawa Quran wa sunnah Rasulih, sunnah Rasul. Kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis dulu. Gali urusan perdebatan ini. Allah sudah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian terjadi perdebatan, tanaza'tum itu bukan beda pendapat lagi, berdebat. Kalau berdebat itu bakal rasan kalau sudah munaza'ah itu. Kalau terjadi beda pendapat, wajadilhum billati hasan, wajadilhum, silahkan berdialog dengan cara yang baik. Kalau sudah mengarah kepada bakal arasan, merasa paling benar, munaza'ah, hati sudah rusak semua. Umat guru di Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kasihan umat. Sedikit mumpung di kita nih, jangan sampai Bapak Ibu yang hadir yang dibingungkan dengan pendapat. Semua pendapat itu bisa salah, bisa benar. Kalau Al-Quran karena mungkin salah, tinggal cara memahaminya saja lagi.
Kalau ke hadis kadang mungkin salah, tinggal cara memahaminya saja lagi. Ilmu memahami Al-Quran itu yang kita cari. Siapa yang ahli? Ilmu memahami hadis itu Pak yang langka dengan sekarang. Orang yang ahli memahami Al-Quran, menguasai tafsir, menguasai usul tafsir, itu langka. Orang yang memahami hadis, menguasai mustalahul hadis, menguasai usul hadis, itu langka Bapak Ibu. Coba kita kembali ke Al-Quran hadis. Yang berpendapat begini, 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 yang berpendapat begini. Semua pendapat yang Tuhan wahyu. Ayo, yang hadir-hadir. Bingung umat Pak Ibu. Kalau ulun bahas secara panjang lebar nanti dulu. Kita pembukaan bingung. Dalam Quran itu sudah jelas. Coba pian buka surah Yunus ayat 5 itu. Coba buka pian surah Yunus ayat 5 itu. Surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Datang Habib yang buka surah Yunus ayat 5. Coba itu buka dulu. Jujurlah. Apalan ulun jujurlah. Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran lita'lamu wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ya. Jujur. Ya, sampai di situ dulu. Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Allah jadikan matahari itu bersinar terang. Tugas matahari siang hari. Wal qamara nura, bulan bercahaya, bukan bersinar, bercahaya karena bulan itu dari matahari. Kalau dia maknanya bersinar. Kalau bulan bercahaya karena cahaya bulan dari sinar matahari. Beda sinar dengan cahaya. Nah, wa qaddarahu manazila. Allah atur dia beredar di orbitnya. Buruj namanya. Diatur. Matahari itu tugasnya di siang hari. Bulan itu tugasnya di malam hari. Tidak ada bulan kalau matahari belum bulan. Lita'lamu supaya kalian tahu ujar Allah Ta'ala. Ada di sini bilangan tahun. Wal hisab perhitungan waktu. Tugas matahari terikat mengatur orang sembahyang. Tugas bulan mengatur awal bulan. Karena matahari tidak mengecil. Kalau bulan bisa mengecil. Fisika nih Pak Ibu tahu. Fisika, ilmu fisika. Matahari bisa mengecil. Ada tanggal 1 matahari. Tanggal 1 itu bulan. Kepada bulan. Muncul pada bulannya. Bukan dihitung jauh-jauh hari. Sehebat-hebat alat modern, jar ulun astronomis, bukan astronomis. Tunduklah dengan hadis, tunduklah dengan Quran. Kalau pian kena tunduk bahwa alat pokok akhirat ada dipakai. Tunduk. Allah ngatur. Bulan itu Bapak Ibu
kalau salah bingung kan? Ibu-ibu haid 3 bulan 10 hari. Ya kalau bu, orang tuh bercerai suami istri, pian harus menjalankan masa idah 3 bulan 10 hari. Ada nggak? 3 matahari ada. Hah? Terikat dengan bulan. Perempuan haid terikat dengan bulan. Ikan berapa? Haidnya berapa hari? Ulun suami wafat beridah ikan 4 bulan 10 hari. Terikat dengan bulan itu. Puasa terikat dengan bulan. Sembahyang terikat dengan matahari. Di ketika matahari beredar, nah, mengelilingi bumi kan mengelilingi matahari, matahari kan mengelilingi bumi mengelilingi matahari. Nah, coba lihat, fajar terikat dengan matahari. Bayang-bayang tidak ada lagi di sekitar kita, jam 12 tepat terikat dengan matahari. Apabila bayang-bayang sama dengan panjangnya tongkat atau kita berdiri, waktu asar berkumandang. Apabila matahari tenggelam, waktu maghrib berkumandang. Apabila cahaya di langit tidak ada lagi yang merah-merah, berkumandang hanya isya. Catat baik-baik. Sembahyang terikat dengan matahari. Selama masih orang di dunia ini menjaga sembahyang waktu, Allah masih mengatur perbedaan muncul dan tenggelamnya matahari. Selama kita puasa terikat dengan bulan, tidak terikat dengan hitungan. Hitungan itu kalau error. Makanya tanggal 1 tuh kadang-kadang almanak tuh merah. Nah, merahnya 2. Pastilah 2. Hari raya 2 hari. 1 Syawal 2 hari. Ya 1 hitungan. Ulun kada berdalil hitungan, tapi hitungan membantu ruqyah. Tidak boleh hitungan mendahului ruqyah. Yang berurusan sama Rasulullah. Berurusannya pandai lagi, yang pintar. Bisa, ini orang pintar. Orang pintar itu bisa error lah. Kalau Rasulullah, panik yang mendalam error. Nah, ini kembali kita berbagi. Ada hubungannya. Ruqyah global, bila ada muncul matahari di satu daerah, maka kita harus memulai Syawal atau Ramadan. Beda tempat, beda waktu, ibadah terikat dengan waktu dan tempat. Tidak bisa kita sembahyang subuh di sini ngikuti Mekah, nggak bisa. Belum subuh lagi di Mekah. Ayo ibu, ruqyah global aja pulang ini. Yang belajar ilmu. Quran dulu Pak Ibu, hadis yang pelajari sudah, lalu yang belajar ilmu falak. Kurang kalau yang kada ahli Quran, kada ahli hadis belajar ilmu falak, yang menuhankan ilmu falak. Itu bagian belajar dulu Quran, belajar dulu hadis. Setelah belajar Quran, belajar hadis, belajar lagi fikih, belajar lagi tauhid, belajar lagi tasawuf, baru belajar ilmu falak, baru belajar ilmu hadis, lalu pian akan mengetahui kehebatan Quran dan kehebatan hadis lewat ilmu astronomi. Jangan pian berseberangan. Nah, ini Bapak Ibu yang mengalihnya zaman ini. Kasihan umat. Makanya kadang-kadang ulun kayak guru ikut di pemerintah aja, yang bisa terus kok kada ahli kada. Coba maaf, pemerintah lewat Menteri Agama, maaflah, ini mengawali dulu. Pemerintah melewati Menteri Agama melakukan hisab di 29 Sya'ban atau di 29 Ramadan. Untuk ruqyah itu harus tanggal 29. Ingat,
ru'yah itu di tanggal 29. Kalau tidak tanggal 29, pasti akan mengalami kebingungan menentukan awal. Karena bulan 29 atau 30. Kenapa maka tahu tanggal 29 Syawal? Hisab itu lewat hitungan kalender Hijriah. Bapak Ibu, ingat kata-kata ulama ini. Kita ada tahu kayak bulan. Ini mumpung walaupun sudah selesai, tapi nanti terulang lagi. Makanya jeruk ulun pegang baik-baik keterangan ini. Ulun hasil belajar, bukan hasil lebih ulun juga. Hanya maaf bingung, jangan lagi terpengaruh. Jangan terpengaruh lagi mau. Biarkan makan obat dokter itu pengertian, pada terpengaruh dengan obat dia, ulun punya dokter juga. Nanti itu nyenang bingung, itu ada punya pegangan. Bingung. Ada punya pegangan lalu bingung. Nah, lalu Bapak Ibu 29 Syawal atau 29 tahunnya 29 lalu mengamalkan lagi hadis Nabi, melihat bulannya Nabi. Disambetnya itu guru itu gaya kono. Hadis Nabi itu kono. Itu guru gaya kono. Hadis Nabi itu kono kan Nabi itu. Ngomong orang sekarang nih Bapak Ibu, ini hadis Nabi itu kono. Innalillah. Taubat ya, istighfar. Ucapkan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi murtad dengan kata-kata ini. Cara ini dikatakannya kono. Quran tidak terikat dengan kono atau zaman kono atau yang modern. Tidak terikat itu. Hadis tidak terikat dengan zaman kono, zaman modern. Tidak terikat itu. Mungkin alat canggih bisa. Cara itu kono. Nah, ya. Bapak Ibu, bisa kita tahu 29 Sya'ban 29 Ramadan tahu. Lalu ru'yah kelihatan enggak? Nah, itu Bapak Ibu ngamalkan hadis Nabi. Ini maaf, ini gaya pemerintah. Teruskan dulu. Seluruh titik-titik di Indonesia, negara tetangga hampir semua memantau. Terus dua kalau cara tadi, hisab iya, ru'yah iya. Waktu meru'yah ada nggak melihat, menghadirkan dua orang saksi yang adil. Melihat bulan. Nah, itu caranya. Kalau tidak melihat, genapkan ujian Nabi. Kalau melihat, siapa yang melihat? Disumpah. Ada gampang disumpah Bapak Ibu. Setelah disumpah, lalu dilakukan yang disebut sidang itsbat, musyawarah, yang meneropong orang yang membidangi. Nang tahu berapa derajat. Nah, itu mau kita ini derajat apa nang tahu. Kemudian disumpah berapa sudah? Hisab, ru'yah, melihat, disumpah. Sidang itsbat yang keempat. Lalu diputuskan. Pertanyaan, cara seperti ini yang ragukan? Cara seperti ini Tian masih ragu-ragu? Daripada jauh-jauh hari menghitung, siapa yang mau disumpah? Ada mereka hadir di persidangan? Kalau 5 cara
ini yang dilakukan oleh pemerintah kita masih kian ragu-ragu, terserah. Artinya pemerintah sudah luar biasa. Dan yang menentukan masalah ini haknya pemerintah. Kalau yang lain daripada pemerintah, umat akan terpecah belah. Siapa yang memecah belah? Tanggung jawab di hadapan Rasulullah. Selesai. Gampang-gampang memecah umat. Ayo. Nah, makanya yang sudah tahu video guru sepupu, termasuk apa tuh rekaman guru sepupu, masalah satu Syawal atau satu Ramadan, nunggu menteri agama, mengikut menteri agama, menghormat menteri agama. Apabila salah menteri agama ditanggung dosanya. Cukup. Mungkin berkiblat lawan guru. Dia terserah lain. Sadang sudah. Araskah pengajiannya? Coba menghadapi. Menghisap siapa yang tanggung jawab bujur katanya itu siapa? Kita ini ibadah bukan main-main. Karena tanggal 1 kalian mau 2 kali. Kalau sudah buka tafsirnya, mau 2 kali. Sadar. Nah ini yang penting kalau kita menghadapi. Kenapa maka ribut? Memaham agama. Kenapa maka lemah memaham agama? Karena tidak punya pengalaman yang. Kita ini zaman digital. Orang semua bisa ngomong di medsos. Menurut guru si Anu ya, yang berdua lah guru itu. Untuk itu aja baik. Yang berguru lah guru itu. Berguru itu guru ya. Ulun tanya, yang berguru nang pian share itu kada guru ya. Berguru kada tapi mengikuti. Itu namanya yang mengambil resep dokter, nah bukan dokter pian. Berguru ada. Nah, itu penting. Lemah, bingung umat. Nah ini entahlah kedepannya kira-kira makin bingung kan makin tenang nggak kira-kira? Bingung juga kayaknya. Kembali kita ke ibu lagi lah. Nah kemudian itu baru sebagian kecil. Masalah tahunan ribut. Nah, lalu kalau pian hendak belain pada pemerintah, jadi dia mungkin buang pian aja, terus umat. Itu ada. Kasihan umat gara-gara buang pian orangnya. Sanggup kada pian karena di perdepan masa bertanggung jawab. Kalau ulun kedua ini pemerintah itu sudah kurang apanya, namanya menyaksikan disumpah. Kurangnya ahli-ahli. Menunggu sidang isbat diumumkan di tahun. Coba kembali. Nah dari 6 cara tadi celah salahnya itu di mana? Celah salahnya di mana? Kalau menghitung jauh-jauh hari belum melihat Allah berubah Rasul berpuasalah melihat bulan, berhari-harilah melihat bulan. Kalau itu tidak dipakai, ngapain ngaku belajar? Nah ini penting Pak Ibu, pengajian ulun ini dulu. Kemudian Bapak Ibu yang perlu muliakan. Di antara pembahasan yang lalu, gimana supaya mengurangi urusan dunia? Kalau ada hutang piutang, pikirkan untuk dibayar. Ini yang berat. Kita pasti tahu hutang itu ada Bapak Ibu. Tapi sebelum berhutang, sanggup kalian bayar. Mungkin ada sanggup baik makan ubi atau pokok. Hutang Pak Ibu.
Ini nang mengurangi keterikatan dengan urusan ini. Nah, apabila orang meninggal dunia, ini bubuhan ahli waris, tidak boleh bagi warisan. Tidak boleh membagi warisan kecuali menyelesaikan utang piutang almarhum dulu. Andai kata tidak ada yang diwaris, almarhum banyak punya hutang, ahli waris mau waris hutang. Ayo ya, ini masalahnya. Walaupun orang itu mati syahid dalam kitab Qarni Utughyan, Rasulullah menanyakan di ketika anaknya yang baik, sekelas Rasulullah yang luar biasa kasih sayang terhadap umat. Ujar Nabi, ini ada utang nggak? Ada Rasulullah. Aku akan membayarkan. Coba tegasnya Rasulullah. Coba tegasnya Rasulullah. Mati syahid, surga balasannya. Tapi kalau ada utang piutang, aku akan membayarkan. Kalau Pak Ibu, apabila kita tuh Pak Ibu dihutangi orang, pasti mau hutangi kita turun deh. Tinggal kita bagaimana membayarinya. Nah, selama kita tidak memperhatikan utang, yang kita punya hutang, selama perjalanan hidup kita itu maksiat. Selama itu maksiat. Kecuali hutang di bank, itu pun udah mau jualan, mau ada jaminan. Nah, lalu kalau meninggal dunia gimana? Nah, ini ilmu sambungan dahulu kita bahas. Semua yang hadir setelah menyembahkan jenazah itu, ngomongnya ini yang paling bagus Pak Ibu. Bukan dididik guru kan. Semua yang hadir yang telah menyembahkan almarhum ayah saya, ibu saya atau keluarga saya ini, kalau ada sangkut paut utang piutang dengan almarhum atau almarhumah, ulun ambil alih menjadi urusan ulun semuanya. Nah, kalimat ambil alih selesai sudah. Ulun ambil alih menjadi urusan ulun semuanya. Silakan berurusan sama ulun. Kalau seperti ini, kata-katanya kepada semua yang hadir yang telah menyembahkan almarhum, kalau ada sangkut paut utang sama almarhum, dipersilakan untuk berurusan sama kami. Masih ada urusan sini. Nah, sudah lagi ingat keluarga ini, sudah kali catat. Tapi nak ambil alih ini ujung-ujung menyelesaikan, jangan ambil alih aja. Almarhum tidak ada sangkut pautnya lagi utang piutang. Ulun sebagai anak almarhum atau ahli waris atau keluarga almarhum mengambil alih untuk menyelesaikan utang piutang beliau. Semuanya sama ulun, tidak ada lagi urusannya sama almarhum. Apabila itu ya, masya Allah, bujuran. Tapi kalau tukang anoto nomor ambil itu anaknya, jangan panitia masjid. Kalau guru hasil makan dari itu, ulun ngambil alih, siap-siap kita ditagi murah. Nah ini nih, ini ilmu nih, oh ini kan hadir. Mengambil alih, hubungi siapa yang berhutang, ada hutang-hutang. Apabila dia lari, ada mau ketemu orang lama mau tanya, lari itu maksiat. Kebaikannya dimakan oleh kemaksiatannya itu. Karena dia itu berjanji untuk membayari, ternyata ada pengkhianatan. Hati-hati kita yang hadir.
kemudian Bapak Ibu lagi. Lalu ini caranya. Kalau kita masih hidup kan kita bagus-bagus hubungan. Nah, lawan memaukan kita bayari secara kredit atau apa. Supaya ternyata guru kayak apa guru? Ulun guru hendak membayar hutang. Cari anaknya, cari cucunya, anaknya kalau ada atau bininya. Nah, itu cara Bapak Ibu. Apabila tidak mencari, kena. Ini paling sulit. Ini jalannya, keterangannya. Setelah dicari kadang ketemu juga, karena sudah lama. Hubungan kalau guru orang bagus guru ulun ini kalau lama tanya guru kebetulan ulun hari guru ujar bubuhan orang baik buahnya orang kamu kisah ulun ini bujur kali yang ada tahu apabila jadi duit itu dikorupsi simpan di Singapura pada kau diambil dia bujur kan bujur kan ada kau diambil bukan KPK aja bujur kan ulun bertakon mana bujur kan karena negara Singapura melindungi bujur kan ada kita tahu dia berarti kan dalam korupsinya yang ulun negara Singapura itu penghasilannya apa orang menyimpang dolar yang cara seperti itu tuh dunia ini masa bicara akhirat nah lalu Pak Ibu dicari ada ketemu kayak apa guru kada ketemu anaknya nggak ketemu istrinya nggak tahu lagi guru karena hubungan ulun dengan yang mau tanya kurang baik guru sampai ulun lari guru ulun yang malu guru sekarang ulun sadar guru ada kemampuan untuk membayar guru itu pun cicilan orangnya sudah tidak ada lagi guru yang bersedekah menyatakan untuk membayar bersedekah niatkan untuk membayar maka mengalirlah pahala kepada orang yang mengutangi kita tadi maka di akhirat selesai kalau ulun bersedekah aja Pak Guru tapi ulun kali dia hutang karena dia sedekah sunat dia hutang wajib yang sudah berusaha nggak mencari orang itu belum berusaha Guru masih ada kewajiban menyelesaikan permasalahan inilah yang disebut hubungan bina hadir mengurangi keterikatan urusan dunia namanya hidup pasti ada utang piutang tapi diselesaikan misal rumah misalnya maaf mengkredit misalnya biar itu berdoa Allah berapa 15 tahun umurnya berapa 70 jangan hutang lagi cocok nambah hutang untuk anak pian jangan atas nama pian nah jangan 70 pian 15 tahun bisa kalau anak pian umur berapa 40 hutang rumah 15 tahun berdoa Allah ya Allah panjangkan umur ulun sampai selesai urusan utang piutang dengan umat dengan hamba-Mu ya Allah. Siapa yang punya hutang berdoa Allah panjangkan umur sampai selesai hutang itu. Tapi dibayar berdoa aja panjangkan umur. Ada wajib. Kendaraan Bapak Ibu. Ini orang apa banyak. Kayak kalau silahkan pian mau kredit bayar. Mau kredit boleh Guru. Nah ada boleh itu berutang duit bayar duit bela duit ada boleh berutang baik dibayar kendaraan itu bisa mengambil kendaraan
lalu bandialer mengontrol karena bayarnya di Adira, berarti Adira nama bayarnya kan ya kita bayarnya sama Adira, apa apa. Tapi ujian lah harus izin RT ya. Oh, kita ujian lah. KTP RT, ini RT kamu ada lagi kau ini. Oh, nah sekalinya Pak Ibrahim dibayar tiap bulan. Tak lambat jasa hari. Tarikinya ada. Tarikinya ada. Benda. Benda. Nah, menagih. Maknanya menagihnya. Lalu hendak lunas sudah. Hendak lunas lagi. Murah. Itulah Bapak-Ibu. Jelaskan sudah. Nah kemudian selanjutnya dari umur 60 sampai 70 apalagi yang dibahas, yaitu banyak-banyaklah hati itu menyandarkan hati kepada Allah. Bagaimana minggu depan kita sambung supaya jangan nyandar lemah di umur 60 sampai 70 apalagi sampai 80. Ini Pak Ibu yang perlu diisi di jiwa kita, menyandarkan hati banyak kepada Allah. Orang banyak menyandarkan hati kepada suami, orang banyak menyandarkan hati kepada anak. Ulun gue nyamannya karena hidup ulun, anak ulun sukses di gue. Soalnya antaranya apa dijumpa. Ini minggu depan kita sambung pengajiannya sudah. Untuk pengajian kita sambung lagi. Ada waktu ulun minta waktu 5 menit tentang betul kalam bayang. Baru kita tahlil karena di dalam doa pian sebut nama keluarga pian abah nama pian yang telah berkeluarga. Datu Kalampayan ini berumur 150 tahun. 30 tahun menuntut ilmu. Nah, fokus dengan guru yaitu Syekh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani. Dengan guru diantaranya Syekh Sulaiman Qurdi. Nah, ini penting. Nuntut ilmu dan punya teman yaitu diantaranya Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, Syekh Abdul Rahman Al-Misri. Nah, ini teman-teman beliau. Syekh Abdul Wahab. Ini teman-teman sini perjuangan menuntut ilmu. 30 tahun menuntut ilmu di 2 kota suci Mekah dan Madinah. Coba. Lalu akhirnya guru ini atau Datuk Kalampayan ini 30 tahun menuntut ilmu, menguasai seluruh cabang ilmu. Sidini baik fokus. Menuntut ilmunya ini fokus. Lalu ilmu itu kuat. Kalau menuntut ilmu Pak Ibu karena fokus, sasambilan ada 10 lain. Hasilnya itu lain, sasambilan dalam 10 lain. Lalu akhirnya dari 30 tahun menuntut ilmu, menguasai semua bidang ilmu. Lalu ketika disampaikan kepada guru mereka, yaitu Syekh Sulaiman Qurdi, Datuk Kalampayan ini hendak menuntut ilmu lagi. Kata gurunya, pulang aja sudah, lebih baik pulang ke tanah air untuk memberi pelajaran dan membimbing masyarakat. Cukup sudah ujar guru sendiri, Syekh Saman Madani, juga Syekh Sulaiman Qurdi. Pamuan namanya pulang kampung. Pulanglah ke tanah air. Tiba di kampung halaman, disambut oleh pangeran yaitu Tahmidillah
Sultan Tahmidillah. Itu adalah yaitu Raja Banjar dari orang tuanya yang menjadikan Datuk Kalampayan sebagai anak angkat. Nah, itu supaya kita tahu Bapak Ibu. Berarti Datuk Kalampayan ini diangkat sebagai anak angkat oleh Raja Banjar, yaitu namanya Sultan Tahmidullah. Lalu karena 30 tahun menuntut ilmu, akhirnya pulang kampung. Beliau itu Bapak Ibu di kampung halaman diberi tanah oleh Tahmidullah II Raja Banjar. Seberapa tanahnya? Yaitu sekitar kita itu 2 melihat ya Anda tanah diberi oleh Raja Banjar pulang kampung. Ulun melihat ya kan. Kemudian beliau, Jamsidin, berapa hektar di sini Bapak Ibu? Sekitar 8 kilometeran, 8 pal. Banyaknya. Bapak Ibu, tanah diberi. Untuk apa? 30.000 hektar. Meliputi 8 buah kampung. Sidin itu mengairi lahan seluas kurang lebih 30 hektar meliputi 8 buah kampung termasuk kampung Sungai Tuan untuk bercocok tanam, bertani sama berkebun supaya anak cucu jangan mengharap pemberian Tuhan. Itu coba. Ini nih. Lalu akhirnya beliau Pak Aibuai mendidik dengan memperhatikan zuriat beliau dan juga mengajar, juga mengarang kitab. Sampai Bapak Ibu akhirnya punya istri jumlahnya semua 11. Kenapa ya Pak? Tuan Bajut, Tuan Bidur, Tuan Lipor, Tuan Buat, ini Cimane, Ratu Aminah, Gandar Manik. Jangan dipahami, berarti dikumpulkan ke 11-nya anak itu. Meninggal bini Sidin, kawin. Bapak Ibu, Sidin umur 105. Ini berapa umur? 80, kalah lawan Datuk. Tuan Bajut, ini melahirkan buban Aminah, buban Lipor. Tuan Bidur, ini ada di Martapura. Tuan Lipor, Tuan Buat, Tuan Ratu Aminah. Ada bini Sidin Bapak Ibu, maaflah, bini Datuk Bajut, imbahnya kawin Sidin Bidur. Lipor, Buat, ada yang meninggal. Bini jumlah anak Sidin 30 orang, jadi ulama besar semuanya. Allah, dan 30 punya anak jadi ulama besar semua. Ini nanti garis bawahi. Lalu kata Datuk Kalampayan, wahai anak-anakku, jangan tak kumpulan kita di sini, akan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Biar di kita berpisah, karena tak kumpulan di surga. Dan ini amalnya. Dan ini anak dikirim ke pesantren, mamanya menangis, abahnya menangis, ya ada amit. Ikam wahai anakku, anak-anakku, Qadhi Haji Abu Nuaim berangkat ke negara sana, dakwah berbini di sana.
bermakam di sana. Mufti Jamaluddin berangkat ke Marabahan sana, berbini di sana, berdakwah di sana, bermakam di sana. Ikam anak Muhammad Qasim berangkat ke Pontianak, dakwah di sana, berbini di sana, bermakam di sana. Ikam Haji Ahmad berangkat ke Brunei Darussalam, berbini di sana, bermakam di sana, dakwah di sana. Ikam Abu Talha berangkat ke Tenggarong sana, berdakwah di sana, berbini di sana, bermakam di sana. Ikam Haji Abu Hamad berangkat ikam Haji Abu Hamid bin Mukti Muhammad As'ad berangkat ikam ke Pontianak, berdakwah di sana. Sakalnya di perjalanan dakwah kemana-mana, meninggal di Pandeglang sampai. Ikam Haji Sa'duddin berangkat ke Tangerang di Kandangan, berdakwah di sana, berbini di sana, bermakam di sana. Dusa Bulik. Ikam Haji Ahmad berangkat ke Belimau, Pandawan Juli. Dakwah di sana, berbini di sana, bermakam di sana. Dosa beri kampung lagi. Di Kedah, Malaysia, di mana-mana. Thailand, dia juga. Akhirnya Datuk Kalampayan pun mendidik seperti itu. Tapi di antara doa Datuk Pak Ibu Lanjubiat, ya Allah jadikan diri punya ilmu yang berkah dan zahid. Zahid itu apa baru? Ada terpengaruh, ada maharap pemberian uang. Lalu kalau guru itu maaf, ada mengharap anak guru itu mandiri, ada kawan disetir saya. Kadang kalau disetir itu si gini itu ada tuh Pak Ibu usaha. Nah, makanya guru-guru itu kalau dari duit Kalampayan itu disuruh mandi. Kalau guru-guru Pak Ibu harap-harap Pak Ibu. Nah, kalau kan disetir kurang. Kalau guru itu ada maharap, diberi orang disambut, ada diberi orang apa-apa. Namun yang berkat dari menakib Datuk Kalampayan pagi hari ini, mudahan majelis kita melahirkan hadir zuriat yang berkah Datuk Kalampayan. Al-Fatihah. Ya Allah. Allah ighfir lana la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أعطنا ثوابنا وقربنا وعملنا من بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك لهم بحضرة حبيبنا وقرة عيننا وقبلة الله سنزل الأمين والقرار والتبعين وتبعين من العلماء والأولي والشريف والصالحين ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل معلى الشبكة والبكي والجنبات خصوصا على بالله شمال أرشدنا وقرب ذلك ربيا وصلنا الظهور عين وجميع ذرية مقارباتنا أجمعين وجميع المقبرة من المسلمين والمسلمات والمقبرة كلهم دعاء. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم الجنة مثوى مأواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النير. اللهم اغفر لنا وله وارحمنا وإياه مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.